Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya sangat senang boleh jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Kali ini kita akan membahas kitab Sakaria pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Dalam sorotan tema Cintailah Kebenaran dan Damai. Ini adalah tema yang sangat menarik sebab semua manusia yang beragama menghendaki hidup dalam kebenaran, menghendaki hidup dalam damai. Nah, seperti apa kebenaran dan damai itu? Mari kita dalami bersama kitab Sakaria pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Dan sebelum kita membaca bagian Alkitab ini dan merenungkannya, mari kita berdoa, kita mohon tuntunan kuasa Roh Kudus bagi kita semua. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang penuh cinta kasih, Allah yang berkarya sampai detik ini, demi kebaikan kami semua. Kami sangat mengimani dalam menjalani kehidupan, Engkau menuntun kami, Engkau menyertai kami, Engkau memberikan yang terbaik bagi kami. Saat ini kami anak-anak-Mu mau belajar dari kitab suci-Mu sebagai bekal bagi kami dalam mengarungi kehidupan ini. Kami mengimani Roh Kudus menuntun kami, Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami sehingga kami mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita baca Sakaria pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Judul bacaan kita, Keselamatan bagi Israel. Datanglah firman Tuhan semesta alam, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan yang besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. Beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Beginilah firman Tuhan semesta alam, akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Beginilah firman Tuhan semesta alam, kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya. Dan aku akan membawa mereka pulang, supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem, maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Beginilah firman Tuhan semesta alam, kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini, yang diucapkan para nabi sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan untuk mendirikan bait suci itu. Sebab sebelum waktu itu tidak ada rezeki bagi manusia, juga tidak bagi binatang, dan karena musuh tidak ada keamanan bagi orang yang keluar dan bagi orang yang masuk. Lagi pula aku membuat manusia semua bertengkar. Tetapi sekarang aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Melainkan aku akan menabur damai sejahtera, maka pohon anggur akan memberi buahnya, dan tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, kau dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu ketika nenek moyangmu membuat aku murka, dan aku tidak menyesal firman Tuhan semesta alam, maka pada waktu ini
Aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda. Janganlah takut. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu. Sebab semuanya itu kubenci, demikianlah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, waktu puasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh, dan dalam bulan yang ke-10 akan menjadi kegirangan dan sukacita, dan menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai. Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai di sini batas pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jadi mendengar tidak cukup, tetapi kita harus konsisten memeliharanya. Orang yang konsisten memelihara kebenaran firman Tuhan, merekalah yang disebut oleh Yesus berbahagia. Saudara, khotbah kita temanya adalah cintailah kebenaran dan damai. Ada ungkapan cinta tidak bisa dipaksakan. Ini merupakan hal yang sangat mendasar ketika kita bicara tentang cinta. Mencintai itu lahir dari hati, hati yang rela, hati yang tulus, tanpa ada paksaan. Dalam relasi manusia dengan Tuhan, Tuhan menghendaki kita memiliki hati yang demikian. Melalui Nabi Zakaria, Tuhan berpesan, cintailah kebenaran dan damai. Nah, dunia kita sekarang penuh dengan kepalsuan. Hubungan antar manusia menggeser ketulusan dengan kepentingan. Benar, orang datang menjumpai kita, perhatikan baik-baik. Apakah orang yang datang itu semuanya tulus? Ternyata tidak semua orang yang datang menjumpai kita tulus adanya. Ada orang yang begitu intens mendekati kita, bukan karena memang dia tulus mau bersahabat dengan kita, bukan karena dia memang tulus mau menjalin relasi dengan kita, tetapi karena dia ada kepentingan. Relasi yang dibangun hanya karena ada kepentingan, itu adalah relasi yang palsu, bukan relasi yang tulus. Nah, dalam dunia anak muda, hubungan sedemikian ini menelan korban ratusan, bahkan ribuan. Ada banyak anak muda melahirkan anak tanpa ayah. Ada juga yang ditinggalkan begitu saja tanpa kabar. Dan tidak sedikit yang bunuh diri karena merasa dicampakkan begitu saja oleh pacarnya. Itulah dunia kita, dunia yang penuh dengan kepalsuan. Nah, sekarang mari kita bersimpu di hadapan Tuhan, kita belajar dari kebenaran firman-Nya. Di sini Tuhan menghendaki kita mencintai kebenaran dan damai. Hal itu disebutkan di dalam ayat yang ke-19, kalimat terakhir, maka cintailah kebenaran dan damai. Tuhan tidak berkata di sini, lakukanlah kebenaran dan damai. Tetapi yang Tuhan katakan adalah cintailah kebenaran dan damai. Orang Inggris menyebutnya to love. Cinta itu berakar dari hati. Dengan mengatakan cintailah, Tuhan mengajar kita agar semua yang kita lakukan itu berakar dari hati yang tulus. Saudara, tidak semua orang di dunia ini melakukan demikian. Kadang kita hidup dalam kepalsuan. Ya, entah kita sadari atau tidak. Dan itu mewujud dalam sapaan kita. Sapaan kita bukan sapaan yang lahir dari hati yang benar-benar mau menyapa, tetapi sapaan kita itu acap kali hanya basa-basi. Ketika kita menolong orang, itu bukan karena kita memang betul-betul mau menolong orang itu, tetapi kita punya harapan agar pertolongan kita itu dibalas nanti. Jadi menolong orang tetapi mengharapkan balasan. Kadang kita tersenyum, tetapi senyum itu bukan senyum yang tulus.
tetapi senyum yang dipaksakan atau senyum yang dibuat-buat. Saudara, Tuhan tidak berkenan cara hidup yang demikian. Karena itu melalui Nabi Zakaria Tuhan menyerukan cintailah kebenaran dan damai. Nah, mengapa Tuhan menyerukan hal ini? Mengapa Tuhan menyerukan umat Israel agar mencintai kebenaran dan damai? Mengapa? Kita tahu bersama kata kebenaran di sini diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Ibrani, emet. Kata ini juga bisa diterjemahkan percaya, yakin. Nah, emet, kebenaran, percaya, yakin. Mengapa Tuhan menyerukan umat untuk mencintai kebenaran dan damai? Kita mulai dari yang pertama, kebenaran. Tuhan menyerukan agar umat mencintai kebenaran karena kebenaran itu dalam kehidupan umat semakin jauh. Umat tidak lagi menjadikan hidup benar itu sebagai prioritas dalam kehidupan mereka. Karena itu, dalam seruan Tuhan melalui Nabi Zakaria, kita menemukan kalimat ini. Perhatikan bacaan kita dalam ayat yang ke-16. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang akan yang lain. Itu yang pertama diserukan oleh Tuhan di sini. Berkatalah benar seorang kepada yang lain. Itu berarti dalam hal berkata-kata, umat banyak melakukan kebohongan. Apa yang dia katakan tidak benar, apa yang dia katakan tidak jujur. Jadi di sini Tuhan sesungguhnya sedang mendidik umat agar belajar menggunakan lidah mereka dengan baik dan benar. Apa yang keluar dari mulut mereka haruslah kata-kata yang benar. Nah, mengapa sampai Tuhan mengatakan seperti ini? Karena ternyata umat acap kali berkata tidak benar. Mereka mengatakan, aku percaya Tuhan, tapi di balik itu mereka menyembah berhala, dan karena itu mereka dibuang ke tanah Babel. Mereka diusir oleh Tuhan dari kota Yerusalem, dan mereka menderita di tanah Babel. Mengapa? Karena di ruang ibadah mereka menyerukan nama Tuhan, mengasihi Tuhan, tapi dalam realitas kehidupan mereka juga berpegang pada kuasa lain, yaitu kuasa berhala. Nah, ini terjadi pada abad ke-6 sebelum Masehi, di saat Nabi Zakaria menulis kitab ini. Nah, itu yang pertama, berkatalah benar seorang kepada yang lain. Yang kedua, laksanakanlah hukum yang benar. Masih di ayat 16. Hukum itu dihadirkan oleh Tuhan agar kehidupan umat itu menjadi tertib. Agar kehidupan umat itu menjadi teratur. Itu fungsi dari hukum. Dihadirkan oleh Tuhan di dalam kehidupan umat Israel agar kehidupan mereka menjadi teratur, menjadi tertib. Tetapi acap kali hukum ini digunakan oleh mereka yang berkuasa, mereka yang berpengaruh, mereka yang punya duit, mereka menggunakan hukum ini untuk kepentingan mereka. Karena itu, Tuhan menyerukan kepada umat, laksanakanlah hukum yang benar. Ya, laksanakanlah hukum yang benar. Jangan melaksanakan hukum secara tidak benar. Itu yang kedua. Mengapa sampai hukum itu harus dilaksanakan dengan benar? Tuhan mengatakan di sini dalam ayat yang ke-16, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Kalau hukum dilaksanakan dengan benar, di situ ada damai. Ketiadaan damai atau sulit terciptanya damai kalau hukum dilaksanakan tidak benar. Dan itu bukan hanya terjadi dalam kehidupan bangsa Israel, dalam kehidupan kita pun demikian. Kalau kita melihat hukum diterapkan tidak benar, orang bertindak semaunya dengan hukum yang ada, maka di situ pasti kedamaian itu tidak muncul. Jadi salah satu pemicu tidak hadirnya damai dalam kehidupan ketika orang mengabaikan hukum, ketika orang menerapkan hukum tetapi tidak benar. Yang ketiga, ayat yang ke-17, janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang
terhadap yang lain. Ternyata dalam relasi dengan sesama, ada saja praktek merancang kejahatan terhadap orang lain. Jadi sebenarnya tindakan merancang kejahatan itu adalah sesuatu yang tidak Tuhan kehendaki. Jangan sekali-kali merancang kejahatan bagi sesamamu. Dan yang keempat, janganlah mencintai sumpah palsu. Kalau kita melihat dunia sekarang, ada banyak orang yang begitu berani bersumpah, tetapi ternyata sumpahnya itu sumpah palsu. Setelah diteliti, ditelusuri oleh aparat hukum, ternyata apa yang dikatakannya itu tidak benar. Sumpahnya itu tidak mencerminkan kebenaran. Nah, Tuhan melarang umat di zaman Sakarya agar jangan mencintai sumpah palsu. Jangan mencintai sumpah palsu. Nah, realitas kehidupan di zaman itu ternyata muncul juga di zaman sekarang. Orang begitu mudah mengucapkan sumpah dan ternyata sumpahnya itu sumpah palsu. Nah, 4 hal ini disebut oleh Tuhan, semuanya itu kubenci. Semuanya itu kubenci. Jadi Tuhan tidak suka dengan 4 hal yang saya jelaskan tadi. Tuhan tidak suka jika kita berkata tidak benar. Itu yang pertama. Tuhan tidak suka jika kita tidak melaksanakan hukum dengan benar. Itu yang kedua. Tuhan tidak suka jika kita merancang kejahatan terhadap sesama dalam hati kita. Ya. Yang keempat, Tuhan tidak suka jika kita mencintai sumpah palsu. Mengapa Tuhan tidak menghendaki itu? Kalau itu sampai muncul dalam kehidupan kita, maka kebenaran dan damai itu tidak mungkin kita temukan. Karena itu Tuhan berseru di sini, cintailah kebenaran dan damai. Kebenaran itu emet dalam bahasa Ibrani, sedangkan damai dalam bahasa Ibraninya adalah shalom. Cintailah aheb itu dalam bahasa Ibrani, ya, cintailah. Nah, kata cintailah ini diterjemahkan dari kata aheb dalam bahasa Ibrani, itu menunjuk pada kasih yang lahir dari dalam hati. Itulah aheb, cintailah, kasih yang lahir dari dalam hati. Tidak semua orang punya kasih yang lahir dari dalam hati. Ada orang yang kelihatannya mengasihi, tetapi sebenarnya kasihnya itu untuk dipertontonkan. Kasihnya itu bukan karena dia benar-benar mengasihi, tetapi karena dia punya kepentingan di situ. Dia mau mengambil hati ataupun dia mau mempengaruhi orang agar mengikuti kemauannya. Nah, kasih yang semacam itu tidak Tuhan kehendaki. Nah, kasih yang dimaksud di sini atau cintailah yang dimaksudkan oleh Tuhan di sini adalah aheb. Cinta atau kasih yang lahir dari dalam hati. Nah, apa yang harus dicintai? Kebenaran dan damai. Kebenaran itu emet. Emet itu adalah kebenaran yang lahir karena kita percaya. Masih ingat kisah Abraham? Abraham percaya sepenuh hati kepada Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan percayanya itu sebagai kebenaran. Jadi kebenaran yang lahir karena kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itulah emet. Kebenaran yang kita peroleh ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Jadi kebenaran yang dimaksud di sini adalah kebenaran yang Tuhan anugerahkan kepada kita karena kita beriman kepada Tuhan. Dan kebenaran itu yang membebaskan kita. Kebenaran itu yang melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Abraham dibenarkan oleh Tuhan karena imannya kepada Tuhan. Jadi subjek kebenaran adalah Tuhan. Benarlah ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi Yesuslah subjek kebenaran itu, dan dia menghendaki kita menjadi subjek kebenaran juga dalam menjalani kehidupan ini. Kita menjadi pelaku kebenaran. Jadi kebenaran itu dicintai, dan damai sejahtera atau shalom itu juga harus dicintai. Nah, apa yang disampaikan oleh Nabi Sakarya ini sesungguhnya merupakan seruan dari Tuhan kepada umat, karena Tuhan
mau memulihkan umat. Ada 4 pemulihan yang dirancang oleh Tuhan bagi umat. Yang pertama, perhatikan ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-8 dari Sakaria pasal 8 ini, di sini kita menemukan ternyata Tuhan mau mengembalikan umat yang terserak, yang berada di tanah rantau, di Babel, Persia, dan sebagainya. Tuhan punya rancangan mengembalikan mereka ke tanah kelahiran mereka. Itu pemulihan yang pertama yang dilakukan oleh Tuhan. Umat yang terusir dari tanah airnya dikembalikan oleh Tuhan ke tanah airnya. Itu pemulihan yang pertama. Pemulihan yang kedua, kita bisa lihat dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Di mana Tuhan menabur damai sejahtera dan memberikan berkat kepada umat. Itu pemulihan yang kedua. Selama ini umat kehilangan berkat dari Tuhan. Selama ini umat kehilangan damai sejahtera, menderita di tanah pembuangan Babel. Nah, Tuhan merancang umat mengalami damai sejahtera itu, umat mengalami berkat Tuhan. Itu pemulihan yang kedua. Tuhan memberikan berkat, Tuhan memberikan damai sejahtera. Pemulihan yang ketiga, perhatikan ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Di sini Tuhan mengatakan bahwa Dia mau berbaik hati kepada orang yang setia. Nah, orang yang setia itu dijelaskan dalam ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Berkata benar, melaksanakan hukum, kemudian tidak merancang kejahatan dalam hati, dan tidak mencintai sumpah palsu. Itu orang-orang yang setia. Nah, orang yang selalu mengendalikan lidahnya, mengucapkan kata-kata yang benar, itu orang yang setia. Orang yang selalu hidup sesuai dengan hukum, itulah orang yang setia. Orang yang tulus mengasihi, tidak merancang kejahatan dalam hati, itulah orang yang setia. Orang yang tidak mencintai sumpah palsu, itulah orang yang setia. Nah, ini merupakan mentalitas. Pemulihan dari Tuhan yang ketiga adalah pemulihan mentalitas, di mana Tuhan berbaik hati kepada orang yang setia. Pemulihan yang keempat, perhatikan ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Waktu puasa menjadi waktu kegerangan, sukacita, dan waktu perayaan menggembirakan. Tuhan yang melakukannya. Pada pemulihan yang keempat ini, Tuhan mengganti air mata dengan sukacita. Jadi kepedihan hati, kekecewaan, semuanya diganti oleh Tuhan dengan sukacita. Inilah peristiwa yang ajaib dan luar biasa dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini, apa sesungguhnya pelajaran yang dapat kita petik dari dalamnya? Saya mencatat beberapa hal penting di sini. Yang pertama, Tuhan merancang kebaikan bagi kita. Bayangkan umat Israel yang berada di tanah Israel. Oleh Tuhan kemudian dikeluarkan dari tanah ini dan mereka mengalami penderitaan di tanah Babel. Mengapa ini bisa terjadi? Karena mereka menyembah berhala. Mereka berlaku tidak setia kepada Tuhan. Nah, ternyata ini semua masuk dalam rancangan Tuhan. Tuhan mau memulihkan umat agar mereka kembali punya hati yang selalu mendekat kepada Tuhan. Pertanyaan bagi kita sekarang adalah, apakah kita punya hati yang seperti itu? Menjalani kehidupan dan hati kita melekat kepada Tuhan. Menjalani kehidupan dan kita selalu mencari wajah Tuhan. Menjalani kehidupan dan hati kita selalu berpaut kepada Tuhan. Jika itu terjadi, Tuhan akan memulihkan kita. Kita akan diberkati di tanah tempat kita tinggal, di tanah tempat kita menjalani kehidupan. Yang kedua, Tuhan menghendaki kita hidup benar. Itu kehendak Tuhan bagi kita. Tidak ada tawar-menawar di situ. Keinginan Tuhan bagi kita adalah menjalani kehidupan dalam kebenaran. Dalam emet. Kebenaran itu lahir karena percaya kita kepada Tuhan. Itu berarti betapa pentingnya menjalani kehidupan yang selalu percaya kepada Tuhan.
yang selalu mengandalkan kuasa Tuhan. Seperti Abraham, seumur hidupnya, dia percaya kepada Tuhan. Ketika anak satu-satunya diminta oleh Tuhan untuk dipersembahkan kepada Tuhan, Abraham memberikannya. Itulah percaya. Jadi apa yang ada pada kita, kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jika kita menjadikan diri kita, harta kita, kekayaan kita, apa yang ada pada kita, kita gunakan semuanya demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Itulah cara hidup orang yang percaya. Yang ketiga, cintailah damai. Ya, cintailah damai. Memang untuk mewujudkan damai itu tidak mudah. Sebab kita ini dilahirkan berbeda. Selera kita berbeda, pikiran kita berbeda, hati kita berbeda. Jadi untuk menyatukan yang berbeda itu tidak mudah. Tapi Tuhan menghendaki kita agar mencintai damai. Ini harus menjadi keyakinan kita. Kalau dalam diri kita ada sebuah kesadaran untuk mencintai damai, maka kita dapat mewujudkannya. Sebab di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Jadi berbahagialah orang yang selalu merindukan damai, yang selalu berjuang mewujudkan damai, yang selalu menjadikan dirinya sebagai pembawa damai bagi semua orang. Yesus Kristus datang ke dunia untuk mendamaikan kita dengan Allah. Relasi yang rusak antara Allah dan manusia didamaikan oleh Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus telah menjalani kehidupan yang seperti itu. Itulah teladan bagi kita semua. Jadilah pembawa damai bagi sesama. Dalam khotbah di bukit, Yesus mengucapkan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin.